Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Iron Man. Film yang dirilis di tahun 2008 ini menjadi film pertama dan pembuka dari keseluruhan film dalam Marvel Cinematic Universe. Sejak tahun 1990, karakter Iron Man sedang dalam pengembangan oleh banyak rumah produksi, sebut saja Universal Pictures, 20th Century Fox, dan New Line Cinema, sebelum akhirnya Marvel Studio memperoleh hak atas Iron Man pada tahun 2006. Film yang diperani oleh Robert Downey Jr. dan Gwyneth Paltrow ini memperoleh respon yang sangat positif dari kritikus-kritikus film dan juga penontonnya. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan Anthony Edward Stark atau yang dikenal dengan Tony Stark sedang melakukan perjalanan ke Afghanistan. Dan tiba-tiba kendaraan yang dinaikinya diserang. Dan Tony pingsan terkena ledakan bom. Adegan berpindah ke 36 jam sebelum kejadian, di mana Tony yang mewarisi perusahaan Stark Industries dari mendiang ayahnya Howard mendapat penghargaan di suatu acara karena pencapaiannya menciptakan senjata-senjata canggih bagi negara Amerika. Namun malam itu, Tony lebih memilih bermain judi di kasino daripada menghadiri acara penting tersebut. Saat ingin pulang, Tony yang seorang playboy diwawancara oleh reporter Christine Everhart. Dia mengatakan bahwa dia yakin damai adalah senjata paling ampuh di dunia. Selesai diwawancara, Tony meniduri Christine. Christine terbangun keesokannya dan langsung bertemu dengan Pepper Potts atau yang dikenal dengan Miss Potts, asisten pribadinya Tony. Selesai mengurus kepulangan Christine, Miss Potts langsung menemui Tony dan memberitahu schedule-schedule penting Tony termasuk keberangkatannya ke Afghanistan hari ini. Tony berangkat ke Afghanistan bersama Kepala Perkembangan Senjata Militer Amerika, Kolonel James Rhodes. Di sana, mereka mendemonstrasikan rudal ampuh ciptaan terbaru dari Stark Industries yang diberi nama Jericho. Selesai mendemonstrasikan, Tony berangkat pulang dan film kembali ke kejadian di awal mula setelah kendaraan Tony diserang. Tony terluka parah oleh bom dan disandera dalam sebuah gua. Dia selamat setelah profesor yang juga ditawan bernama Yinsen berhasil mengambil pecahan-pecahan bom dalam jantungnya dan membuat serta menanam mesin penyokong jantung Tony yang dibuat dari elektromagnetik dan aki mobil. Tony dan Yinsen ternyata ditahan oleh sekelompok teroris yang bernama Ten Rings. Mereka sengaja menculik Tony agar dapat membuat rudal Jericho bagi mereka. Awalnya, Tony menolak dan disiksa. Tapi setelah mereka katakan mereka bersedia menyiapkan semua material untuk membuat rudal Jericho, Tony akhirnya setuju. Ternyata, Tony tidak membuat rudal Jericho bagi mereka. Menggunakan material-material yang disediakan oleh teroris, pertama-tama Tony membuat sebuah benda untuk pengganti mesin penyokong jantungnya yang disebut arc reactor. Arc reactor Tony mampu menopang hidupnya hingga 50 tahun ke depan. Selanjutnya, bersama Yinsen, Tony berencana membuat prototipe baju besi untuk rencana pelarian mereka. Melihat tidak ada progres pada rudal Jericho-nya, pemimpin Ten Rings bernama Raja akhirnya mengancam akan membunuh Yinsen dan Tony diberi tenggat waktu hingga esok hari. Tony dan Yinsen mempercepat pembuatan baju besi bertenaganya.
Baju besi bertenaga yang dikenal dengan Mark I adalah cikal bakal baju besi prototipe Iron Man selanjutnya. Mark I selesai pada waktunya. Yinsen mencas baterai dari Mark I dan mengulur waktu untuk mengalihkan teroris sampai proses charging selesai. Mark I akhirnya tercas penuh dan memborbadir seluruh teroris. Baju Mark I anti peluru memiliki senjata canggih dan bertenaga ekstra hingga dapat menjebol pintu besi. Di tengah perjalanan keluar gua, Tony bertemu Yinsen yang sudah sekarat. Dia menyuruh Tony agar segera menyelamatkan diri dan setelah itu Yinsen meninggal. Tony keluar dari gua penjaranya menggunakan flamethrower pada baju Mark I-nya. Dia membakar seluruh persediaan senjata teroris Ten Rings yang ternyata banyak disuplai oleh perusahaannya sendiri. Setelah membakar seluruh markas Ten Rings, Tony terbang meninggalkan daerah itu, tapi jatuh ke padang pasir yang tak jauh dari sana karena Mark I kehabisan tenaga. Beruntung, dia ditemukan kembali oleh Kolonel Rhodes. Tony kembali ke Amerika setelah 3 bulan lamanya. Dia dijemput oleh Miss Spot. Dia langsung menuju ke perusahaannya untuk menggelar jumpa pers. Ditemani oleh Obadiah Stane, mitra lama ayahnya dan juga direktur perusahaannya, Tony mengatakan di depan media bahwa Stark Industries akan berhenti memproduksi senjata setelah apa yang telah dialaminya. Selesai jumpa pers itu, Obadiah menegur Tony karena ucapannya yang dapat merugikan Stark Industries dan merusak warisan ayahnya. Tony mengatakan akan mengubah perusahaannya dari membuat senjata menjadi pengembang teknologi arc reactor dan menyuruh Obadiah untuk meyakinkan jajaran dewan direktur. Di rumah, Tony membuat arc reactor baru yang memiliki daya lebih besar. Dia menyuruh Miss Spot untuk membantu memasangkannya ke tubuhnya dan juga menyuruh Miss Spot untuk menghancurkan arc reactor yang bekas. Keberhasilan membuat baju Mark I menginspirasi Tony untuk membuat Mark II dengan desain yang lebih ramping, lebih kuat, dan memiliki senjata lebih lengkap. Percobaan demi percobaan dilakukan, Tony bekerja siang malam untuk terus menyempurnakan Mark II. Obadiah datang ke rumah Tony untuk memberitahu bahwa dewan direktur tidak menyetujui ide Tony dan dia meminta perincian arc reactor untuk lebih meyakinkan dewan direktur. Namun Tony menolaknya. Daya terbang untuk Mark II diuji dan hasilnya sempurna. Mark II dapat terbang lebih stabil dibandingkan Mark I. Akhirnya keseluruhan prototipe baju Mark II selesai dibuat. Jubah Mark II pun diuji. Awalnya, jubah dapat terkontrol dengan baik dan sempurna, namun ternyata setelah terbang lebih dari ketinggian 40.000 kaki, Mark II menjadi membeku dan sistem berhenti. Untungnya, sistem kembali menyala sesaat sebelum Mark II jatuh ke bumi, dan pengujian untuk jubah Mark II pun selesai dilakukan. Kembali ke rumah, Tony mendapatkan bahwa Miss Spot tidak membuang arc reactor yang bekas, namun menjadikannya pajangan untuk memori Tony. Di sisi lain, Raza dan kelompok teroris ternyata masih hidup dan mendapatkan reruntuhan prototipe baju Mark I dari padang pasir. Tony memilih warna merah tua menyala untuk dicat pada jubah Mark II-nya. Sementara jubah dicat otomatis, Tony pergi ke acara amal Stark Industries walau tak diundang. Di sana, dia bertemu Agent Phil Coulson dari S.H.I.E.L.D. untuk membuat janji temu dengannya. Setelah itu, dia melihat Miss Spot dan akhirnya berdansa dengannya. Di tempat itu pula, dia bertemu dengan reporter Christine lagi, yang memberitahu bahwa senjata-senjata perusahaannya baru-baru ini dikirim untuk teroris dan menyerang desa bernama Gulmira.
Tony kaget akan berita itu dan langsung mengkonfrontasi Obadiah. Namun, Obadiah mengatakan bahwa memang dia yang melakukan itu dan dialah yang membuat jajaran Dewan Direktur untuk tidak menyetujui idenya Tony. Tony menyaksikan kehancuran desa Gulmira dari TV dengan penuh emosi sembari menyempurnakan senjata Mark II-nya. Setelah senjata dianggap sempurna, Tony akhirnya menggunakan jubah Mark II yang sudah dicat dengan sempurna dan terbang menuju Gulmira. Tony tiba pas di saat penduduk desa membutuhkan pertolongannya. Dia pun menyelamatkan mereka dengan segera. Jubah Mark II miliknya bukanlah tandingan para teroris. Saat terbang pulang, Tony diserang 2 pesawat jet milik Amerika yang tidak mengenalinya. Beruntung dia mampu mengatasi rudal yang ditembakkan dari jet dengan jubahnya. Melalui telepon dalam jubahnya, dia menelepon Kolonel Rhodes untuk mengungkapkan identitasnya. Setelah menolong 1 orang pilot pesawat jet yang jatuh, Tony pun pulang. Dan Kolonel Rhodes membuat keterangan pers bahwa kejadian itu bukan apa-apa, hanya pesawat militer sedang latihan. Kembali ke rumah, Miss Pot melihat Tony dalam jubah Mark II-nya. Obadiah bertemu dengan Raza dan anggota teroris Ten Rings yang ternyata berkomplot dengannya. Di sana, Obadiah merebut prototipe baju Mark I dengan paksa dan membunuh Raza serta seluruh anggotanya. Mencari untuk melacak pengiriman ilegal perusahaannya, Tony mengirim Miss Pot untuk meretas basis data perusahaan Stark Industry. Awalnya, Miss Pot menolak karena dapat membahayakan nyawa Tony. Namun setelah Tony mengatakan bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk kebenaran, Miss Pot akhirnya bersedia melakukannya. Miss Pot meretas ke komputer Obadiah dan menemukan bahwa Obadiah yang menyewa Ten Rings untuk membunuh Tony. Dan juga menemukan bahwa dia sedang melakukan proyek rahasia Mark I. Hampir ketahuan, tapi Miss Pot berhasil keluar dari ruangan Obadiah setelah mengalihkan percakapan. Tak lama setelah Miss Pot pergi, Obadiah sadar bahwa komputernya sudah diretas. Dikejar, tapi beruntung Miss Pot dapat kabur bersama Agent Coulson yang tidak sengaja bertemu di lobi. Ilmuwan Stark Industry tidak dapat menduplikasi arc reactor miliknya Tony. Jadi, Obadiah menyergap Tony di rumahnya. Dia memberitahu perbuatan-perbuatan jahatnya dan mencuri arc reactor yang ada di dadanya Tony. Tanpa arc reactor di dadanya, Tony pun sekarat. Beruntung dia ingat masih memiliki arc reactor bekas yang dijadikan pajangan oleh Miss Pot. Sementara itu, Miss Pot bersama Agent Coulson serta beberapa agent S.H.I.E.L.D. lainnya berusaha menangkap Obadiah di ruang sektor 16 yang berada di gedung reaktor Stark Industry. Mereka telah datang dan mendapatkan Obadiah sudah menggunakan prototipe Mark I dengan arc reactor dari Tony tertanam di jubahnya, dan Obadiah menyerang mereka semua. Tony menggunakan arc reactor bekas dan jubah Mark II-nya untuk menyelamatkan Miss Pot. Dia akhirnya bertempur melawan Obadiah. Ingat akan pengalaman ujinya, Tony menjebak Obadiah untuk terbang melebihi ketinggian 40.000 kaki. Strateginya Tony pun berhasil, jubah Obadiah membeku dan jatuh ke bumi. Namun karena kekuatan arc reactor yang lebih baru, Obadiah berhasil selamat dari kejatuhan dan membuat Tony kalah tanding karena arc reactor bekas milik Tony kehabisan daya. Di atas puncak gedung reaktor, Tony menginstruksikan Miss Pot untuk menaikkan daya reaktor gedung hingga melebihi beban, melepaskan gelombang listrik besar-besaran. Hal itu membuat Obadiah dan baju Mark I-nya kelebihan beban, jatuh ke dalam reaktor yang meledak dan membunuhnya.
Film diakhiri pada keesokan harinya, Agent Coulson membuat skrip untuk Tony baca saat konferensi pers. Namun pada saat jumpa pers, Tony secara terbuka mengakui bahwa dialah pahlawan yang disebut di media sebagai Iron Man. I am Iron Man. Dalam adegan pasca kredit, Tony pulang ke rumah dan mendapati Direktur S.H.I.E.L.D. bernama Nick Fury berada di sana. Dia lalu berbicara mengenai program Avengers Initiative. Demikian alur cerita film Iron Man. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah kalau kalian punya barang bekas, pikir 2 kali jika ingin membuangnya. Siapa tahu ternyata di masa depan benda itu berguna buat kalian, guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys. Oh, I never wanna let you go. Don't